Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Siti Anija. Saya Yuni Wahyuni akan mempresentasikan tentang K3. Pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja K3 bagi pekerja dan perusahaan beserta contoh kebijakannya. Penerapan K3 menjadi penting dan perlu diperhatikan dalam perusahaan. Sebenarnya, alasan mengapa kesehatan dan keselamatan kerja itu penting adalah karena sejatinya setiap pekerja menginginkan lingkungan kerja yang dapat memberikan rasa aman. Apa itu K3? K3 adalah kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian K3 adalah tenaga kerja, teknik perkeahlian khusus yang akan membantu pemerintah untuk mengawasi jalannya pekerjaan di lokasi kerja masing-masing agar sesuai dengan peraturan. Penyebab kecelakaan kerja. Faktor-faktor tersebut biasanya terbagi menjadi 3 kategori, yang meliputi faktor teknis, faktor non-teknis, dan faktor alam. Faktor teknis kecelakaan kerja biasanya melingkupi jenis alat-alat yang digunakan dalam bekerja, bahan-bahan, hingga kondisi tempat kerja. Contohnya seperti kecelakaan meledaknya bahan kimia yang mudah meledak atau terbakar. Faktor non-teknis yang biasanya berhubungan dengan kapasitas tenaga kerja. Faktor non-teknis biasanya terjadi karena kelalaian, mengabaikan aturan, hingga kurangnya keahlian. Contohnya adalah cedera tertimpa bahan-bahan bangunan dikarenakan tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja. Terakhir, faktor alam adalah kesehatan dan keselamatan kerja bisa terpengaruhi oleh fenomena alam yang terjadi seperti banjir, gempa bumi, dan berbagai bencana alam lainnya. Tujuan K3 adalah untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dalam bekerja. Aspek pertama dari tujuan diberlakukannya K3 adalah meningkatkan efektivitas perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. K3 adalah suatu perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja para tenaga kerja. Adapun tujuan dari K3 adalah sebagai berikut. Poin 1, menjamin keselamatan dari setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Poin 2, memelihara keamanan semua hasil produksi. Poin 3, menjamin pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Poin 4, meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Cara kerja K3. Cara kerja K3 dengan menetapkan manajemen risiko dalam K3 adalah sebuah upaya untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang berujung pada kerugian aset organisasi. Cara dalam manajemen risiko adalah melalui analisis dan evaluasi semua potensi bahaya dan risiko. Beberapa langkah dalam penilaian risiko dalam K3 adalah sebagai berikut. Poin 1, menentukan tim penilai. Poin 2, menentukan objek atau bagian yang akan dinilai. Poin 3, kunjungan atau inspeksi tempat kerja. Poin 4, identifikasi potensi bahaya. Poin 5, mencari informasi atau data potensi bahaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.